Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah sekaligus melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan sholat witir berjamaah di masjid yang mubarakah ini. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, yang merupakan hari yang ketujuh, malam yang ketujuh di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa akan selalu memperoleh fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahrani, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umat. Diberikan khusus bulan Ramadan kepada kita sekalian agar supaya orang-orang yang selama ini banyak bergelimang dosa dalam 11 bulan yang kita lakukan, makanya Allah mengobral pahala pada bulan Ramadan, diberikan keutamaan, bahkan sholat sunnah yang kita kerjakan dengan mendapatkan pahala sunnah. Makanya di bulan suci Ramadan pahala sholat sunnah diberikan seperti pahala sholat wajib. Maka memperbanyaklah kita dengan beribadah kepada Allah, karena ini kesempatan. Dan orang-orang jamaah yang hadir di masjid ini bukan suatu kebetulan. Di mana negeri kita, ya, sementara diuji dengan berbagai macam fitnah dan ujian, kita masih ada di masjid ini. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa tahun-tahun yang lalu kita masih bersama-sama di masjid ini bersama jamaah? Namun tahun ini, Masya Allah, tahun ini kita masih bersama-sama di sini. Namun di tahun-tahun yang lalu, mereka yang selalu berjamaah dengan kita di masjid ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ramadan yang akan datang itu akan kita bersama-sama bisa nikmati lagi? Belum tentu. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita yang hadir di masjid ini bukan kebetulan, karena dari sekian macam cobaan yang Allah berikan kepada umat Islam yang ada di negeri kita ini khususnya, yang mana kemarin waktu tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang belakangan, yang kemarin ini kita tidak melakukan sholat berjamaah dengan bebas. Namun tahun ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat, namun dengan protokol kesehatan mungkin yang selalu dianjurkan pemerintah. Tapi kemudian kita menyadari, ya Allah, betapa pada tahun-tahun yang lalu di mana virus corona yang begitu ganas mengambil nyawa yang berapa banyak orang Manado yang kehilangan nyawa, ya.
Bahkan saya ditawarkan sementara memotong sapi kurban pun ditawarkan di masjid, di rumah sakit untuk bantu fardu kifayah. 15 orang, 14 orang, 13 orang satu kali wafat. Kelabakan orang memandikan sapi. Dan alhamdulillah orang masih ada sapi, termasuk saya. Saya paling kabar dia jangan pakai masker. Alhamdulillahnya mati sampai sekarang. Masya Allah, Allah masih sayang. Kita harus menyadari, berarti orang yang hadir di masjid ini dan ikut tarawih bersama-sama di masjid ini, kita semua ini adalah umat-umat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan rahmat. Semua bukan kebetulan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin 'abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Kalau bukan karena karunia dan rahmat dariku, kata Allah, kalian semuanya tidak akan aku beri kesempatan untuk bisa tobat dengan dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Tapi aku memilih wala yuzakki man yasha. Aku Allah memilih siapa di antara mereka yang menjadi hamba-hamba kesayanganku, yang aku berikan mereka rahmat agar bisa berada di jalan yang lurus, bisa membersihkan dosa-dosa dan maksiat. Allah Maha mengetahui lagi Maha berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar sekarang bahwa ternyata kita masih disayang Allah. Orang-orang yang selama ini tidak mau mendengar, tidak mau patuh dengan perintah Allah, tapi kemudian masih ada sedikit perasaan iman, Allah masih panggil. Ya. Allah masih, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang masih percaya kepadaku, walaupun hanya sebutir zarah iman yang masih tertanam dalam dadamu, masih Allah panggil. Apa? Mari laksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Wajibkan sekalian untuk berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar supaya kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan puasa kita bisa mengendalikan diri, kita bisa sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang mereka yang sabar dan yang diberikan ganjaran pahala yang tidak ada batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita melaksanakan sholat pun didahului dengan kesabaran. Istainu bisabri wassalah. Tak guna orang sholat punya sabar. Imam Sadiki baca ayat panjang subing di belakang, tanda-tanda kaki, garu-garu kepala. Padahal kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan pejabat sekelas wali kota pun kita sangat suka berlama-lama dengan beliau. Ini berhadapan dengan yang menciptakan wali kota, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Masya Allah. Jadi kalau bilang Pak Imam, Ustaz bagaimana kita di sholat ini, apa khusyuk atau enggak? Pokoknya kalau orang rasa sampai yang suka capat-capat, so itu orang bisa sampai yang betul. Dan kita makin asyik berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat tentunya. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan ini saya membawa satu hadis yang diriwayatkan sanadnya oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ikut juga dalam Bai'atul Aqabah di Madinah bersama para sahabat, dan beliau ini adalah orang-orang termasuk orang-orang yang pertama yang memeluk Islam di kota Madinah. Dan beliau adalah orang salah satu yang menyambut Rasulullah ketika pertama kali masuk di kota Madinah. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Wa fi riwayat, "Alimni wa aujiz." Ya Rasul, berikanlah aku pengajaran yang singkat. Dalam riwayat lain dikatakan, "Alimni bi aujiz." Berikanlah aku sedikit ilmu yang singkat saja. Bagaimana kiat agar aku bisa melaksanakan? Nah, pada Ramadan ini 3 wasiat Nabi yang sangat tepat saya sampaikan pada saat ini. Kalau dengan menghikmah puasa, ustaz-ustaz yang sudah dari sampai 7 malam ini sudah banyak menyampaikan. Mungkin trompet tadi yang so terlalu banyak masuk. Biasanya kalau trompetnya so full, kita buang ulang, tidak akan bisa masuk lagi. Nah, saya bawakan coba dengan hadis ini agar supaya kita lebih bermakna. Ada tambah ilmu setiap hari, setiap malam.
Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi berpesan kepada orang ini, tapi tujuannya adalah kepada kita sebagai bentuk wasiat. Yang pertama, Nabi katakan, jika kamu idza kuntum ila salat, idza kunta ila salati, fasalli salatan muwaddi'. Bila kamu mengerjakan salat kepada Allah, usahakan salat itu seolah-olah salat terakhir yang kau lakukan. Nah, ini kembali Rasul menegaskan dengan sholat. Betapa pentingnya sholat. Sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati sholat. Sesungguhnya amal pertama dari hamba Allah yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Ketika berhadapan dengan Allah, kita hanya sholat. Malaikat bagaimana sholatnya? Sholat adalah kalau kereta api ibarat lokomotif. Amalan lain itu adalah gerbong-gerbong. Gerbong tidak bisa menjalankan lokomotif, tapi lokomotif bisa menjalankan gerbong. Lokomotif bisa berjalan tanpa gerbong. Gerbong tidak bisa berjalan tanpa lokomotif. Sebanyak apapun amalan kita, kalau sholat kita buruk, faqad khaba wa khasir, maka kita rugi, karena amalan kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling besar bukan mencuri, bukan menipu, bukan berzina, bukan korupsi, tapi dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosanya setara dengan berzina dengan ibu kandung selama 40 kali. Dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Kita beda dengan orang kafir, hanya satu, hanya masalah sholat. Yang lain mereka puasa, orang puasa, orang puasa, orang zakat, mereka juga zakat dengan derma. Tapi kalau sholat, kita ke masjid, mereka ke tempat ibadah mereka. Itulah bedanya. Perbedaan kita dengan mereka hanya sholat. Dan sholat merupakan penghambaan kita kepada Allah. Tanpa sholat, kita tidak akan mungkin akan bisa mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah. Bahkan sholat, Nabi Muhammad terima langsung. Semua amalan Nabi terima melalui firman. Tapi sholat, di samping firman, Rasul menerima langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya ibadah sholat. Bahkan menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Tidak cukup dengan melaksanakan perbuatan baik, tidak cukup dengan berpuasa, tidak cukup dengan bersilaturahim, tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu awalnya dari sholat. Kalau sholat kita baik, semuanya pasti baik. Karena sholat kita bentuk ketakutan kita kepada Allah. Takut kita menghadap Allah. Makna daripada sholat itu yang harus kita pelajari, agar supaya timbul kekhusyuan. Makanya yang Rasul perintahkan kepada sahabat ini adalah yang pertama, perbaiki sholat. Karena sholat itu adalah yang pertama, seolah-olah sembahyang yang terakhir. Tapi kasihan Ustaz, kita kurang ilmu di sholat. Kita ingin cepat-cepat menyelesaikan sholat itu. Kita tahu, kita sadar bahwa hidup di dunia penuh dengan ujian. Hari ini kita sementara diuji dengan berpuasa. Yang halal jadi haram, yang haram apalagi. Semua pasti ada pengendalian. Makanya kita diuji dengan Ramadan, diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua amal lain, Allah katakan semua amalnya akan dibalas 10 kali, illa syam, kecuali puasa. Wa ana a'tibi, aku sendiri yang akan membalas. Karena puasa adalah ibadah syirri, ibadah rahasia. Tidak ada satupun di antara kita, bahkan suami, istri, anak-anak yang mengetahui kalau mereka berpuasa. Ada puasa? Ada puasa Pak? Ada. Pantas Bapak pakai kepala langsung miring-miring. Tengah. Iya, tapi ada tadi sikat gigi tadi malam Pak? Ada Bang. Untuk apa tuh mulu ada biji rica di sini. Orang habis pakai di jalan roda. Ya, biasanya cuma jaga hormat itu puasa cuma 3 hari. Kopi masih tegak. Begitu hari ke-4 so miring. Hari ke-5 dan seterusnya. Biasanya ada. Tanya kemana ada puasa? Wah saya mah sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat, kata Rasulullah. Karena berpuasa ini kita ya istirahat. Sedangkan mobil saja yang kita bawa setiap hari motor ada kesetrum mesin. Bagaimana dengan manusia? Apa saja kita hantam siang hari malam. Ya, namun kita tidak tahu bahwa perut ini, kata Rasul, adalah sumber penyakit. Dan pengendalian nafsu berada di perut. Orang kalau kenyang segala macam dia berbuat. Tapi kalau dia lapar, pasti dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat. Ketika kita banyak masalah,
ketika kita banyak persoalan, yang kita kembali kepada Allah apa dengan bermunajat cukup? Tidak. Laksanakan dulu sholat dengan jiwa dan raga, sholat dengan qalbiyah, sholat dengan fi'il, dan sholat dengan qaul. Itu baru sholat. Ustaz, saya sholat juga, tapi saya ada belajar, nggak perlu sholat. Yang penting zikir, gunung lampu sudah susah bayang itu. Ditanya sama saya sholat di Makkah, Masya Allah. Jadi sholat bisa diganti dengan zikir? Iya Ustaz. Subhanallah. Kalau sholat bisa diganti dengan zikir, Nabi Muhammad lebih dulu baking. Rasul 3 hari sebelum wafat masih memanggil Fadil bin Abbas dan Bilal bin Rabah untuk masuk dan memikul Nabi bawa di masjid untuk sholat berjamaah, memimpin sholat berjamaah. Sampai Rasul tidak bisa lagi dan menyuruh Abu Bakar menggantikannya. Kalau seandainya Nabi lahir, ilmu kalian sudah seperti Rasulullah SAW, tasawuf bisa membelah bulan dengan jari, berarti hebat kalian. Kalau ilmu kalian sudah seperti Nabi Sulaiman, bisa ngomong dengan semut, bisa memerintahkan angin, lantas sudah alasan tidak sholat, berarti Anda hebat. Nabi Sulaiman selalu sholat juga ya. Bahkan kudanya yang 8 ekor dia potong. Karena apa? Dia kasih makan, dia lupa waktu sholat telah berlangsung. Hanya di dalam terangoni sampai kita lupa Allah. Dia sembelih kuda-kudanya. Subhanallah. Jadi sholat ini jangan, Allah sudah tegaskan dalam surat Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan selain ana, kata Allah, selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk zikir. Sholat adalah zikir, zikir bukan sholat. Masya Allah, sehebat apapun Anda di dunia, tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Satu, perintah pertama yang dilaksanakan oleh seorang sahabat dari Nabi adalah kekhusyuan dalam ibadah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapkan wajahmu ke depan, kemudian angkat takdirmu. Lupakan dunia, lupakan harta, angkat jabatan, pekerjaan, anak, istri, persoalan sebesar apapun, semua kecil. Ketika aku mengucapkan Allahu Akbar, semua hanya Allah yang paling besar. Aku mulai dengan bersedekah, angkat takbirku dan bersedekah kepada Allah. Apa makna yang didapati? Seperti inilah aku ketika berhadapan denganmu. Sehebat apapun pangkat dan jabatan yang menempel di bahu, di kepala aku, tapi kemudian aku hanya seperti mayat berdiri di hadapan. Begitulah kita kalau berpulang kepada Allah. Sama persis ketika kita berdiri dalam keadaan sholat. Sama persis semuanya. Tidak ada seorang jenderal maupun kopral di hadapan Allah, sama bersedekap seperti orang yang akan mati. Kemudian kita ruku, ya Allah, aku ruku kepadamu dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Agung. Kepalaku ini yang Kuagung-agungkan, Kumuliakan di hadapan manusia. Ternyata ketika aku berhadapan denganmu, kepalaku ini tidak ada arti kemuliaannya, hanya rata dengan kemaluan. Apa bedanya aku dengan sapi? Apa bedanya aku dengan kambing? Apa bedanya aku dengan hewan? Ketika aku rukuk di hadapanmu, dan ketika mataku menatap semua perjalanan yang aku lalui, dari barat sampai timur, dengan uang yang aku peroleh, aku bisa keliling dunia. Aku menatap kenikmatan-kenikmatan, destinasi-destinasi pariwisata telah aku lewati. Namun ketika aku rukuk di hadapanmu, yang ada cuma tempat aku berpulang. Aku menengok ke bawah, aku menengok tempat yang akan terakhir aku lalui. Al-kubur awwalu manzili min manazili akhirah, wa akhir manzili min manazili dunya faniyah. Kubur adalah tempat pertama dari tempat yang ada di akhirat, dan tempat terakhir dari seluruh tempat aku berada di dunia. Inilah yang aku hadapi. Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian aku sujud di hadapanmu. Disitulah yang paling dekat antara hamba Allah. Ketika dalam sholat, pada waktu kita sujud, dalam sujud kita menghinakan diri kita semua, kesombongan, keangkuhan, apapun kehebatan kita di dunia. Maka ketika sujud, kepala kita yang tadinya aku muliakan hanya sama rata dengan telapak kaki. Bahkan ketika sujud, kepalaku yang mulia lebih tinggi kemaluanku daripada kepalaku. Masya Allah, aku hinakan diriku di hadapan Allah untuk mengharapkan kemuliaan darimu. Subhana Rabbiyal A'la. Terus aku duduk di antara dua sujud. Semua permintaan aku minta. 8 permintaan Allah katakan, mintalah tanpa angkat tangan. Karena di situ walaupun kamu tidak mengangkat tangan dalam berdoa, tetap aku jamin aku akan ibadah, aku akan ijabah doamu. Rabbi ghfirli warhamni
wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini